Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman, alhamdulillah kami kembali hadir untuk menemani waktu luang Anda. Tentunya dengan pembahasan topik yang baru, yang insya Allah dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang Islam, yang insya Allah dapat meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, apabila kita berbicara mengenai musuh umat manusia, maka kita semua sepakat bahwa setan adalah musuh yang sangat nyata bagi kita, mengingat nenek moyang setan yaitu iblis, telah bersumpah di hadapan Allah, untuk senantiasa mengganggu dan menyesatkan umat manusia, dari jalan Allah yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang beriman. Hal ini diabadikan Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 16 yang berbunyi, Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Sahabat beriman, sebelum kita membahas lebih jauh topik kita kali ini, maka alangkah baiknya kita mengetahui siapa setan yang sesungguhnya. Setan adalah sebutan bagi bangsa jin kafir yang membangkang kepada Allah, yang bersekutu dengan iblis untuk menyesatkan umat manusia. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi di dalam dada manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nas yang berbunyi, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Sahabat budiman, hal ini menandakan bahwa setan telah terbiasa menggoda manusia, membisikkan ke dalam hati manusia, sehingga manusia mengikuti keinginan mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah cara setan masuk ke dalam dada manusia? Mereka masuk melalui aliran darah manusia. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam, melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat, pada dasarnya setan dapat tinggal di mana saja, baik di darat maupun di laut, bahkan di udara. Namun, tahukah kita bahwa setan bisa bersarang di tubuh manusia? Tentunya bagi mereka yang tidak memiliki keimanan kepada Allah. Sehingga di sini timbul sebuah pertanyaan. Jika memang setan bisa bersarang di tubuh manusia, lantas bagian tubuh mana sajakah yang dapat menjadi tempat bersarang para jin kafir ini? Berkenaan dengan hal inilah pembahasan topik kita kali ini, yaitu tentang tempat yang dapat menjadi persembunyian setan di dalam tubuh manusia, berdasarkan hadis-hadis sahih. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kami ingin mengingatkan kepada para sahabat untuk memberi dukungan kepada kami, agar kami terus tetap semangat dan dapat terus mengembangkan channel ini dengan cara like, subscribe dan share serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak akan ketinggalan video-video yang bermanfaat dari channel ini. Sahabat budiman, berdasarkan hadis-hadis sahih, ada beberapa tempat di bagian anggota tubuh manusia yang biasa menjadi tempat persembunyian mereka para setan. Berikut ulasannya. 1. Bersarang di kuku yang panjang. Salah satu tempat yang sering menjadi tempat persembunyian setan yaitu kuku yang panjang. Bahkan mereka sangat menyukainya. Lantas mengapa setan dari golongan jin kafir ini menyukai kuku manusia yang panjang? Hal ini karena setan suka berdiam di tempat-tempat yang kotor, dan mereka berlindung di bawah kuku-kuku yang panjang. Oleh karenanya, Nabi Muhammad berpesan kepada kita melalui sabdanya yang berbunyi, potonglah atau perpendeklah kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian Nabi Muhammad menegaskan kembali,
melalui sahabat Anas bin Malik yang berbunyi, "Diberikan waktu bagi kami untuk mencukur kumis, bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur bulu kemaluan, tidak lebih dari 40 hari." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat, lalu bagaimanakah jika kita memiliki kuku yang panjang, namun kita merawatnya hingga bersih? Dalam hal ini, marilah kita bersama-sama fahami terlebih dahulu isi hadis di atas. Hadis di atas berisi perintah untuk memotong kuku yang panjang, yang artinya kita tidak diperkenankan memanjangkannya, meski kuku tersebut dipelihara dalam keadaan bersih. Hal ini disebabkan kuku yang panjang lebih rentan terkena penyakit, karena bisa menjadi tempat berkumpulnya kotoran dan kuman. Dan kuku yang panjang itu menyerupai binatang buas, serta akan menyulitkan kita saat berwudu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang taat, sudah selayaknya mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad, terutama dalam menjaga kebersihan anggota tubuh kita. 2. Bertempat di lubang hidung. Anggota badan lain yang juga kerap dijadikan tempat persembunyian setan adalah lubang hidung. Umumnya setan masuk ke dalam lubang hidung manusia pada saat manusia sedang tidur. Tempat ini dianggap nyaman oleh mereka karena di dalam lubang hidung terdapat banyak kotoran yang berasal dari cairan hidung maupun kotoran debu yang menempel di dalam rongga hidung. Itu sebabnya Nabi Muhammad memerintahkan kita agar membersihkan lubang hidung pada saat berwudu. Hal ini juga dianjurkan untuk dilakukan setelah bangun tidur, agar setan yang menginap di batang hidung segera keluar. Nabi Muhammad bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali, karena setan bermalam di lubang hidungnya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. 3. Bertempat di lubang telinga. Selain lubang hidung, lubang telinga merupakan tempat favorit para setan, karena telinga merupakan tempat yang kotor pula, sehingga dapat menjadi tempat persembunyian mereka. Dan bukan hanya itu saja, di saat seorang manusia tertidur hingga pagi dan sulit mengerjakan sholat, berarti telinganya telah dikencingi oleh setan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ia menuturkan bahwa di sisi Nabi Muhammad ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi dan susah bangun untuk mengerjakan sholat. Lalu beliau bersabda, "Itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. 4. Bertempat di dalam mulut manusia. Berikutnya, anggota tubuh kita yang dapat menjadi sarang setan adalah mulut. Setan akan berusaha masuk ke lubang mulut manusia saat sedang menguap. Oleh sebab itu, saat sedang menguap, kita dianjurkan untuk menutup mulut dan membaca ta'awuz atau beristighfar. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, menuturkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau menutupnya, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap, yang mulutnya tidak ditutup." Hadis riwayat Imam Muslim. 5. Bertempat di pusar manusia. Lubang pusar merupakan tempat yang kotor, karena tidak banyak orang yang memperhatikannya. Sedang kita mengetahui bahwa setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Bahkan saat seseorang diruqyah, diketahui bahwa kebanyakan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar. Meski demikian, kita tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar hingga mengoreknya. Cara membersihkannya cukup dengan menyekanya secara lembut dengan air atau dengan kapas. Sahabat, sejatinya setan bisa bersarang di mana saja, termasuk di dalam tubuh manusia, namun mereka hanya bisa menempati tubuh manusia yang kotor, dan bagi manusia yang jauh dari Allah yang tidak menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Sehingga, agar kita terhindar dari gangguan setan,
Hendaklah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya secara sungguh-sungguh. Insya Allah dengan cara inilah kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Segala kebenaran hanya Allah lah yang mengetahui. Sahabat budiman, telah tiba saatnya kami undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk senantiasa berbagi informasi yang bermanfaat tentang Islam dengan cara men-share video ini ke banyak orang, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sahabat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Setetes lautkanlah, sekepal gunungkanlah, alam berkembang jadikanlah guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.